Hai sahabat Arkeo, kali ini Archie akan ajak kalian bertualang ke situs manusia purba Sangiran. Sangiran adalah sebuah nama pedukuhan di Kelurahan Krikilan, Jawa Tengah, sekitar 15 km sebelah utara Surakarta, di lembah Sungai Bengawan Solo. Berkat penemuan-penemuan fosil manusia purba, Sangiran dikenal luas di kalangan ilmuwan arkeologi dan peneliti dunia. Penemuan Sangiran berawal pada tahun 1934 ketika von Koningswald, paleontolog yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda, melakukan observasi di wilayah ini. Koningswald pertama kali menginjakan kaki di Bukit Ngebung. Di permukaan bukit, dia menemukan alat-alat serpi dari Chalcedon, jasper, dan batuan kerstikan lainnya. Koningswald pun pernah menerbitkan temuannya di Buletin Museum Raffles di Singapura dengan judul The Sangiran Flag Industry. Penemuannya ini melambungkan nama Sangiran dalam kancah ilmu pengetahuan dunia. Apalagi setelah ditemukan fosil manusia purba atau Homo erectus di beberapa lokasi, semakin menjadikan Sangiran sebagai pusat perhatian dunia. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 80 individu fosil Homo erectus, jumlah yang sangat besar dan tidak ada duanya di dunia. Homo erectus hidup dan berevolusi di Jawa sejak lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu dan berkembang turun-temurun hingga punah ratusan ribu tahun yang lalu. Homo erectus mampu beradaptasi pada lingkungan Nusantara kala itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Selain hewan sebagai bahan makanan dari hasil buruan, mereka juga memanfaatkan buah dan biji-bijian serta umbi-umbian yang tumbuh liar di sekitar lingkungan. Homo erectus membuat peralatan berbahan batuan dan kemungkinan juga dari bahan kayu, bambu, tulang, tanduk, dan rangga. Artefak tersebut digunakan untuk beragam aktivitas seperti berburu, mengolah hewan hasil buruan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya banyak sekali fosil yang ditemukan di Sangiran? Begini ceritanya. Pada sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, Sangiran dan sekitarnya merupakan laut dalam. Jejak-jejaknya berupa singkapan lempung biru yang disebut formasi Kalibeng yang mengandung biota laut. Karena berbagai fenomena perubahan lingkungan, sekitar 1,5 juta tahun lalu, Sangiran pun berubah menjadi rawa-rawa dengan endapan lempung hitam yang disebut formasi Pucangan. Antara 900 sampai 800 ribu tahun yang lalu, akibat pengendapan serta susutnya muka air laut, lingkungan Sangiran pun berubah menjadi daratan dengan sungai-sungai yang alirannya seperti anyaman di permukaan. Proses pengangkatan, semburan material gunung api, dan sedimentasi sungai yang terjadi sekitar 800 ribu tahun lalu menjadikan Sangiran sepenuhnya daratan dengan tumbuhan ilalang diselingi hutan-hutan terbuka. Episode terakhir yaitu rangkaian letusan gunung api yang terus berlanjut sejak 200 ribu tahun lalu, memuntahkan lahar ke wilayah Sangiran hingga membentuk formasi breksi vulkanik yang disebut formasi Notopuro. Yang spesial dari situs Sangiran ialah terangkatnya lapisan tanah akibat proses alami sehingga membentuk kubah. Proses erosi kubah Sangiran oleh Kali Cemoro, Brangkal, dan Pojajar yang berlangsung sesudahnya menciptakan singkapan lapisan tanah hingga 2,5 juta tahun yang lalu.
Layaknya irisan kue lapis, susunan lapisan tanah dari periode yang berbeda pun tersingkap ke permukaan. Semakin kita beranjak ke tengah situs Sangiran, akan semakin tua lapisan tanah yang kita temukan. Proses inilah yang menyebabkan seringnya penemuan fosil dan artefak di permukaan situs Sangiran. Fosil hewan yang dijumpai pada setiap lapisan tanah di Sangiran mencerminkan kondisi lingkungan purba yang menjadi rumah bagi Homo erectus. Nah, sekarang Archie mau tanya nih, tahukah kalian siapa manusia pertama yang menjejakkan kakinya di Nusantara? Yap, sudah tentu Homo erectus dong. Mereka bermigrasi, beradaptasi, dan berevolusi sekaligus mengembangkan peradaban paling awal di Nusantara. Beruntung negara kita memiliki situs seperti Sangiran, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi salah satu instansi yang rutin meneliti situs Sangiran. Sangiran merupakan suatu laboratorium alami untuk mempelajari evolusi manusia berikut budaya dan lingkungannya loh. Sangat jarang dijumpai situs seperti ini di negara lainnya. Riset Puslit Arkenas telah mengungkap berbagai capaian spektakuler manusia purba, serta rekam jejak adaptasinya terhadap lingkungan Sangiran yang memiliki nilai penting bagi peradaban kita saat ini. Nilai-nilai itu perlu bisa menjadi landasan bagi peradaban sekarang. Bahkan jika perlu dapat menginspirasi kehidupan masa kini. Nah sahabat Arkeo, sekian dulu ya petualangan kita di Sangiran. Lain kali Archie akan ajak kalian mengunjungi situs lain peninggalan leluhur kita di Indonesia. Salam!